Hai guys, ketemu lagi dengan aku di Rekam Ruang by Finansya Nazuri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ruang publik hadir karena adanya aktivitas yang dilakukan manusia untuk melakukan aktivitas secara bersamaan. Karena manusia merupakan makhluk sosial, jadi manusia itu butuh yang namanya interaksi. Salah satu interaksi yang muncul di ruang publik yaitu taman kota. Taman kota berfungsi sebagai tempat komunikasi sosial, sebagai sarana olahraga, bermain, dan rekreasi. Sebagai landmark sebuah kota atau ikon sebuah kota, menambah nilai estetika sebuah lingkungan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah kota. Di Bangkalan, selain ada tempat rekreasi alam dan objek wisata sejarah, juga terdapat sekedar tempat santai yang bisa dikunjungi untuk menikmati kesejukan alam di tengah hiruk-pikuk kota Bangkalan. Tempat tersebut sudah banyak dikunjungi untuk duduk-duduk ataupun mengabadikan tempat dengan selfie atau foto bersama. Tempat itu adalah Taman Paseban sebagai ikon kota Bangkalan. Dahulu sebelum menjadi taman kota, Paseban pada era kerajaan di Bangkalan merupakan pusat keramaian karena banyak orang yang mengunjungi tempat tersebut. Pada akhirnya tahun 2013 lokasi bangunan tersebut telah berubah menjadi sebuah taman kota yaitu Taman Paseban yang diresmikan pada tahun 2017 sebagai tempat alternatif untuk dijadikan tempat berekreasi dan tempat beristirahat bersama keluarga. Posisi ruang luar Taman Paseban itu adanya area tempat duduk bagi para pengunjung dan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar taman. Terdapat fasilitas umum seperti kamar mandi serta halaman parkir sepeda motor. Taman Paseban mengusung konsep yaitu penuh warna sesuai dengan logo kota Bangkalan yaitu Bangkalan Ceria. Di setiap sudut taman ditemukan desain dan pemilihan warna-warni yang didominasi warna merah dan kuning. Taman Paseban menjadi spot foto menarik, pasalnya taman ini memiliki warna-warni untuk tema pemotretan. Taman Paseban sebagai ruang publik karena secara fungsional Taman Paseban telah memenuhi sebagai sarana taman kota, sebagai ikon kota Bangkalan, fasilitas sarana olahraga, sarana dan prasarana yang cukup memenuhi kenyamanan para pengunjung hingga adanya sarana UMKM untuk berjualan di sekitar Taman Paseban. Hal tersebut menjadikan Taman Paseban sebagai ruang publik yaitu tempat atau ruang yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara cuma-cuma tanpa mengambil keuntungan dan bisa digunakan masyarakat secara bersama-sama baik secara individu maupun berkelompok tanpa terkecuali. Karena adanya kebutuhan akan tempat untuk bertemu, berkomunikasi atau hanya untuk sekedar tempat refreshing bersama keluarga, ruang publik dapat berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk saat ini terdapat pro kontra yang menjadi dasar acuan kesesuaian fungsional Taman Paseban. Untuk kontra yaitu taman ini dipakai untuk hal-hal yang tidak positif seperti adanya parkir ilegal, nongkrong anak-anak bolos sekolah, pemalakan liar terhadap anak-anak lain yang sedang belajar atau bersantai di Taman Paseban. Sedangkan untuk sisi pro-nya yaitu jikalau ada pasar malam, Taman Paseban akan ramai. Banyak orang yang berjualan yang menandakan Taman Paseban tersebut banyak dikunjungi sebagai sarana olahraga hingga sebagai tempat kerja kelompok bersama. Akan tetapi jika tidak ada event-event seperti pasar malam dan hal lainnya, Taman Paseban kurang ramai dikunjungi. Selain itu dikatakan kurang sebagai taman kota karena kurang terawat seperti cat pudar, kotor, air mancur saat ini mati dan lumutan. Dikategorikan sebagai paru-paru kota Bangkalan tidak terlalu karena pohonnya tidak terlalu rimbun dan hanya rimbun di sekitarnya saja bukan di bagian dalam. Sesuai tidaknya dengan kebutuhan pengguna dilihat dari kesesuaian taman tersebut dengan fungsinya. Dikarenakan lebih banyak sisi kontra terhadap fungsinya untuk kebutuhan pengguna jika dari aspek estetika sangatlah kurang. Namun jika dari kenyamanan pengguna untuk saat ini sudah cukup terpenuhi dilihat dari adanya fasilitas-fasilitas penunjang di Taman Paseban tersebut yang menjadi poin plus. Aktivitas saat ini yang dapat ditampung dan dikembangkan lebih baik lagi ke depannya dari sisi budaya, yaitu adanya latihan tari dan pagelaran kesenian. Dari sisi estetika, Taman Kota sebagai tolak ukur yang berperan sebagai sarana dan pengembangan kota, pendidikan, dan menjadikan pusat kegiatan masyarakat.
Tidak hanya itu saja, mengembangkan taman agar memiliki pola menarik dan ditanami berbagai macam aneka tanaman yang dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Sedangkan dari sisi sosial, yaitu Taman Kota sebagai wadah sarana berkomunikasi antar masyarakat, sebagai area rekreasi dan tempat bermain serta menjadi ikon dari sebuah kota. Sampai ketemu di next video rekam ruang by Vina. Bye bye.